Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Tangen, Kabupaten Sragen. Saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi sebagai tugas modul 2.1a.8. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Lalu, bagaimanakah caranya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, diantaranya adalah 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness. Dalam hal ini, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Bahwa minat setiap anak tidaklah sama dan pastilah akan berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid terdiri dari 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu dengan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan juga bisa dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, bagaimana strategi kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Bahwa strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten, kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, dengan diferensiasi proses. Diferensiasi proses memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda-beda. 3. Diferensiasi produk. Diferensi produk ini memang tampak paling mudah dilaksanakan, namun harus diingat bahwa saat ingin melakukan hal ini, kita harus mengingat tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar untuk memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Lalu pertanyaannya adalah, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Bisa modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 terhadap modul 2.1? Tentu pastilah ada. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus dapat berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.